Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Kasih. Close. Close. Kejam, biadab, sadis, gila. Adakah sebutan yang paling pantas bagi mereka? Apa susahnya sih orang itu diangkat dan dinaikkan ke atas mobil? Dilihat dari sisi manapun, perilaku ini sungguh mengerikan. Itu manusia. Manusia bukan sampah dalam karung, bukan pula bangkai binatang. Oke, gua mengerti. Itulah polisi. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh coklat tersebut? Jangankan hanya melempar manusia, menginjak, bahkan membunuh sekalipun, rasanya mudah untuk mereka lakukan. Entahlah makhluk jenis apa mereka ini. Sekarang kita lihat aspek hukumnya. Tindakan polisi tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia, dan etika profesional kepolisian. Ingat, penegakan hukum harus dengan cara hukum, bukan dengan cara melanggar hukum. Konsekuensi untuk polisi brengsek ini dapat dipidana serta diberi sanksi disiplin. Pasal 351 KUHP dapat dipakai untuk menjerat mereka. Terakhir, Delik Hukum Negara meminta kepada Divisi Propam Polri untuk menindak polisi-polisi tersebut. Bukti sudah nampak dengan jelas. Kemudian Delik Hukum Negara juga meminta kepada Komnas HAM serta Ombudsman untuk melakukan penyelidikan independen atas hal tersebut. Dengar, Polisi Republik Indonesia, Anda adalah simbol pelindung dan pengayom masyarakat. Tindakan biadab ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jelas harus ditindak secara tegas agar di kemudian hari tidak terjadi lagi. Wow, mengerikan. Respon Syanipar tegas sekali minta agar Kapolri mundur dari jabatannya karena masih banyak sekali jenderal-jenderal lain yang lebih baik katanya, yang lebih tegas katanya gitu ya. Oke teman-teman, ini sangat ngeri sekali. Mari kita simak video selengkapnya. Oke pemirsa sekalian, kita akan membujuk baik-baik lah ya Bapak Kapolri ini, Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang sudah terlalu lama jabatannya itu ya. Sejak kapan itu? 27 Januari 2021 sampai sekarang 15 November 2024. Sudah 3 tahun, berapa itu? 10 bulan 10 bulan ya. Sudah 3 atau 4 angkatan Akpol yang dilompati. Janganlah egois Pak ya, mundurlah baik-baik. Karena apa yang kita ingat dari Bapak adalah ya, kepolisian di zaman Bapak, kepolisian Republik Indonesia menjadi terburuk versi Indeks Mundi
gitu loh. Jadi bukan kita yang mengolok-olok, ya. Memang ada dan itu dikutip oleh media semua. Ya. Inilah yang akan diingat supaya jangan lebih buruk lagi kepolisian Republik Indonesia. Sebaiknya Bapak mundur aja baik-baik. Jadi Ya, mundurlah. Jangan terlalu egois. Ya, walaupun diangkat oleh Mr. Prabowo, menolaklah, kasih adik angkatan atau satu angkatan yang belum mendapat jatah. Ya. Baik-baiklah mundur karena Bapak memang gagal total. Gagal total. Jadi ya inilah memang prestasi Anda, kita laporkan pun. Ya. Muhammad Anwar Lazar menggunakan freeware e-ride soft untuk mengotak-atik barang bukti digital. Bapak tidak berani. Ya, memeriksa Krisnamurti lah dulu dimulai karena dia Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016. Ya, Muhammad Anwar Lazar yang mengotak-atik itu adalah kepala laboratorium atau kepala subdit komputer forensik Bareskrim Polri saat itu. Apa nggak Bapak berpikir kalau memang tidak berani, kasihlah kesempatan sama jenderal lain, siapa tahu dia berani, tegas dan mau memeriksa ini. Karena apa? Supaya jangan diulangi lagi di Republik ini. Ya, rekayasa barbar brutal semacam ini dengan rekayasa barang bukti digital yang akan memangsa bukan hanya rakyat jelata, bahkan jenderal pun bisa. Ya, jenderal polisi pun bisa direkayasa. Ya, misalnya bukti chat apa ya, WA chatnya diotak-atik itu kan dengan gampang, dengan mengotak-atik database-nya SQLite ya dapatlah, bisa diotak-atik. Ya, skrip chat itu ditambah, dikurangi, diedit, kan gampang sekali. Siapa yang mau percaya lagi dengan produk laboratorium komputer forensik Bareskrim kalau kepalanya aja Muhammad Anwar Lazar ya dengan sangat kurang ajar mengotak-atik barang bukti digital dengan e-ride soft produk gratisan yang membuat video CCTV itu terdistorsi 89% karena hilang data spasial maupun temporal. Kan siapa lagi mau percaya kalau laboratorium komputer forensik dijadikan studio animasi digital di zamannya Tito Karnavian sebagai Kapolda dan Kapolri tahun 2016. Jadi kalau Bapak memang takut memeriksa mereka, mundur aja gitu loh, daripada lebih rusak lagi nih gitu ya. Terus kemarin juga di Sumatera Barat tanpa ada data ilmiah, Kapoldanya mengatakan terhapus otomatis, padahal kan itu bisa dijejak dari DVR, itu punya metadata. Siapa yang mau percaya? Ahli IT-nya mengatakan sudah override, terhapus otomatis tanpa ada satu pun ditunjukkan apa metadatanya bahwa itu benar statusnya override. Mana saja yang override blok-blok dari data itu. Bagaimana ini? Nah, yang Anda dengung-dengungkan katanya scientific crime investigation, nol besar. Dumas presisi Anda yang Anda luncurkan dengan uang rakyat itu pun nol besar, omong kosong. Bahkan Anda mengatakan kalau ekornya busuk, mulai dari kepala, nggak dipotong kepalanya. Ya Anda kepalanya, kepala kepolisian yang harus dipotong oleh Mr. Prabowo. Brigadir Anton bunuh warga karena butuh uang beli sabu. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan menduga tindakan anggota polisi Brigadir Anton Kurniawan membunuh warga dan mencuri barang karena butuh uang untuk beli narkoba jenis sabu. Dalam rapat Komisi 3 DPR RI dengan Kapolda Kalimantan Tengah, terungkap Brigadir Anton Kurniawan dalam keadaan positif sabu saat melakukan tindak pidana pembunuhan. Ini luar biasa sadisnya ini orang. Untuk tujuan tertentu dia membunuh, nggak setimpal lah antara yang dilakukannya itu untuk diambil. Dugaan saya, minta maaf ini kalau ini namanya dugaan, yang harus dibuktikan. Mungkin dia butuh uang untuk sabu itu. Kata Hinca dalam rapat Komisi 3 dengan Kapolda Jawa Tengah, Selasa 17 Desember. Jadi dia dikejar-kejar pengaruh sabu itu, mengambil uang apa saja dengan menggunakan kekuasaannya. Imbuh dia. Hinca mendorong Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Joko Puerwanto menelusuri jaringan narkoba. Polisi di Kalteng yang mencuri mobil dan bunuh warga positif narkotika jenis sabu. Jadi warga yang dibunuh ini ditembak di kepalanya, lalu diambil mobilnya dan mayatnya dibuang di kebun sawit. Yang paling menyedihkan, keluarga korban tidak bisa melihat pemakamannya. Lagi tren sekarang polisi membunuh, lagi tren. Lagi senang-senangnya sekarang polisi membunuh sejak di bawah pimpinan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Selama 4 tahun banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Polri dan terlihat biasa, bahkan mendapatkan promosi jabatan. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah bobrok Polri. Banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Polri, mulai membunuh ajudan, membunuh pasangan, membunuh teman kerja, membunuh komandan, membunuh masyarakat, membunuh anak sekolah.
di Padang, di Semarang. Dan yang paling kejamnya adalah orang yang mereka bunuh, mereka fitnah. Tahanan mereka bunuh, mereka siksa di tahanan, lalu mereka gantung dan mereka katakan tahanan itu bunuh diri. Kurang biadab apa kalian? Teroris melakukan aksinya, meledakkan dan membunuh banyak orang. Mereka tidak pernah memfitnah. Mereka bertanggung jawab. Ya, kami melakukan itu, kami melakukan itu. Geng narkoba di Meksiko ketika membunuh saingan bisnisnya, mereka tidak pernah memfitnah. Mereka jantan mengatakan, ya saya yang melakukan itu, kami yang melakukan itu. Kalian polisi Republik Indonesia, penegak hukum yang disumpah dan dididik untuk melayani masyarakat, menjunjung tinggi keadilan, presisi. Tapi kalian paling jahat, bersekongkol. Sanggup orang yang kalian bunuh, kalian fitnah. Kalian fitnah, itu luar biasa. Hal tergila, iblis saja tidak melakukan itu. Ya, anak STM yang di Semarang, Gamma kalau tidak salah itu, dibunuh oleh polisi. Lalu komandan polisi di sana, Kapolres atau apa itu, mengadakan konvers, menunjukkan barang bukti celurit segala macam sajam. Padahal faktanya dia tidak tawuran. Kurang biadab apa kalian? Hah? Kurang biadab apa? Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang tidak layak menjadi polisi, tapi diluluskan. Dari segi mental, ideologi, dari segi tes psikolog tidak layak. Tapi karena kekuatan ini jadi masuk polisi. Banyak sekarang kita lihat. Coba kita perhatikan, polisi-polisi banyak arogan. Seandainya dia memang lulus murni, mentalnya lulus, psikolognya lulus, ya, kesehatan jasmani dan rohani lulus, dia tidak akan arogan itu. Coba kita lihat sekarang. Polisi-polisi asal nongkrong, diletakkan pistolnya di meja, diletakkan pelurunya di meja, nampak dia punya beceng di pinggangnya, bahkan punya akun sosmed, namanya reserse. Reserse itu dari bahasa Belanda, polisi rahasia. Polisi rahasia, reserse itu polisi rahasia. Tapi banyak reserse di Indonesia punya akun sosmed, masuk TV dan centang biru. Apaan itu? Coba dulu kalian bayangkan, reserse itu polisi rahasia, intel. Tapi seluruh Indonesia harus tahu dia kalau dia polisi. Namanya intel itu, reserse itu bergerak rahasia, senyap, menyelidiki secara senyap. Tapi kenapa kalian punya akun sosmed? Bahkan sampai centang biru, jadi selebgram. Apa-apaan itu? Komandan kalian apa? Pendidikan kalian gimana? Pendidikan kalian itu menjunjung tinggi keadilan, presisi. Tapi apa? Kalian jadi pelaku penjahatannya. Kalau kalian mau menembak aku, silahkan. Silahkan, kawan kalian aja kalian tembak kok. Pasangan kalian, suami kalian bunuh kok. Ya kan? Pasangan pacar kalian aja kalian bunuh. Bapaknya pun dibunuh. Ya kan? Polisi yang di Bogor itu ya, yang membunuh orang tuanya pakai tabung gas. Ya kan? Kurang edan apa? Itulah kalau lulusnya ditukang-tukangi. Kalau kalian mau membunuh aku, silahkan. Tapi pastikan aku terbunuh. Jangan sampai aku bisa membalas. Karena masyarakat jangan takut ketika berteriak keadilan, mengkritik hal-hal yang bobrok. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.